Setahun belakangan, bisa dibilang adalah masa yang cukup buruk bagi kemiliteran Indonesia. Alasannya tak lain karena kemarin, peringkat kita turun lumayan drastis. Dari ranking 12, Indonesia turun menjadi 14. Meskipun hanya selisih 2 peringkat, tapi hal tersebut berarti sangat besar. Bisa diartikan sebagai turunnya kualitas dari militer kita. Tapi, meskipun kini kita peringkat 14, tapi Indonesia masihlah tangguh. Di Asia Tenggara, kitalah yang paling jumawa. Yang paling mendekati Indonesia hanya Vietnam, itu pun mereka selisih 4 peringkat dengan kita. Jika Indonesia berada di peringkat 14 dunia, bagaimana dengan saudara serumpun kita Malaysia? Malaysia sekarang ini cukup jauh, kalau dibandingkan kita dengan berada di posisi 34 dunia. Rasanya tak berlebihan, jika menyebut perbedaan Indonesia-Malaysia, seperti bumi dan langit. Selisih peringkatnya, hampir 20. Ini jelas jadi indikasi nyata, kalau kita jauh lebih kuat daripada negara berlambang macam itu. 1. Indonesia menang telak soal jumlah tentara. Hal pertama yang harus kita singgung kalau membicarakan perbandingan militer dua negara, adalah tentaranya. Lalu, bagaimanakah Indonesia dan Malaysia dalam hal ini? Jelas, kitalah yang lebih unggul. Berdasarkan data yang disusun Global Firepower, Indonesia memiliki sebanyak 476.000 tentara aktif, sedangkan Malaysia hanya punya 110.000 saja. Tak hanya lebih banyak, tentara kita juga menang kualitas. Kita jangan lupa, kalau di Republik ini, ada begitu banyak satuan elit yang levelnya sudah mendunia. Denjaka, Sat Bravo, Kopassus, adalah sedikit dari pasukan elit yang kita miliki. Malaysia tentu punya juga pasukan elit, tapi kualitasnya masih belum sebanding dengan kita. Satu lagi, tentara Indonesia itu langganan juara kompetisi AARMS. Malaysia sendiri mati kutu di kompetisi itu. 2. Alutsista darat Indonesia jauh lebih kuat. Tak hanya menang soal kualitas dan kuantitas tentara, di ranah alutsista darat, kita pun unggul telak melawan Malaysia. Jumlah tank misalnya, Indonesia mengoleksi sekitar 468 tank, sedangkan Malaysia hanya 74 buah saja. Tak hanya itu, Indonesia juga unggul soal jumlah kendaraan peluncur roket dengan total mencapai 86 buah, sedangkan Malaysia hanya 54 buah. Sebenarnya Malaysia unggul di ranah kendaraan taktis perang dengan jumlah 1.318, tapi bagi Indonesia, hal tersebut sama sekali bukan masalah. Meskipun kita hanya punya sebanyak 1089 mobil taktis, tapi bisa sewaktu-waktu menambah koleksi. Kita punya pindad yang bisa memproduksi anoa-anoa super berkualitas, hanya dalam waktu yang sangat sebentar.